Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-8, yaitu mari berperilaku terpuji. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutmu, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di atas? Apakah yang dilakukan anak-anak tersebut juga baik bagimu? Mengapa? Pada pelajaran ini, kamu akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan juga hemat. Semua sikap itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mempelajarinya. Yang pertama, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gemar membaca. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membaca di dalam perpustakaan. Dia sangatlah gemar dalam membaca. Sikap itu haruslah kita ikuti dan kita cerminkan dan juga kita amalkan setiap hari agar kita memiliki ilmu yang bermanfaat dan juga menambah wawasan keilmuan kita. Bagaimanakah cara kita menjadi pandai? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain: yang pertama, menjadikan kita pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide-ide baru. Pada zaman dahulu, ada seorang cendekiawan muslim yang bernama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd lahir pada tahun 1126 Masehi di Cordova, sebuah kota muslim di Andalusia yang kita kenal sekarang adalah Spanyol. Ibnu Rushd dikenal sebagai filosof muslim terbesar. Semasa hidupnya, Ibnu Rushd dikenal sebagai orang yang senang berpikir dan menghabiskan waktunya untuk belajar. Menurut salah satu riwayat, hanya ada 2 malam yang Ibnu Rushd lewatkan tanpa belajar, yaitu pada malam pengantin dan malam pada saat ia menjelang wafat. Ayah dan kakek Ibnu Rushd seorang qadhi besar atau yang kita kenal adalah hakim yang sangat terkenal pada masanya. Ibnu Rushd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Ibnu Rushd sendiri mendalami banyak ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu matematika, dan juga ilmu filsafat.
Maka Ibnu Rus pun mendapat gelar kesarjanaan dari berbagai bidang keilmuan. Ibnu Rus mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja. Sedangkan Ibnu Rus belajar hadis pada Abul Qasim dan belajar fikih pada Hafiz Abu Muhammad Ibn Rizik. Masa hidup Ibnu Rus sebagian besar dihabiskan untuk mengabdi sebagai qadhi atau hakim dan fisikawan. Selanjutnya ada yang kita kenal Ibnu Sina atau bahasa Latinnya itu Avicenna. Beliau adalah seorang dokter filosof muslim yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Ar-Rais, yang artinya syekh tertinggi atau guru tertinggi. Setelah melewati masa kecil yang luar biasa, Ibnu Sina belajar pada sejumlah ilmuwan besar dan mempelajari berbagai disiplin ilmu. Singkat cerita, sejak berumur 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran sebanyak 30 juz dan menguasai dasar agama, tata bahasa Arab, nahwu sharaf, kemudian juga mantik, ilmu logika dalam berbahasa, dan juga ilmu bayan atau yang kita kenal dengan ilmu tentang gaya bahasa. Ibnu Sina juga seorang matematikawan. Ia ahli dalam hitung-hitungan, hansadah, dan aljabar. Ilmu mantik, filsafat, hikmah pun tuntas dipelajarinya dalam hitungan hari. Dikarenakan sudah tidak ada guru lagi yang bisa mengajarinya, maka Ibnu Sina memutuskan untuk mempelajari ilmu kedokteran dan membaca buku-buku tentang dunia kedokteran secara otodidak. Otodidak ini adalah secara mandiri. Ia terus membaca dan membaca. Hal inilah yang harusnya bisa kita tiru. Ketika semua orang terlelap, Ibnu Sina masih terjaga. Ia masih menaruh lampu minyak di sampingnya. Lampu cahaya redupnya bisa menerangi lembaran-lembaran buku yang sedang ia baca. Berkat kepandaian dan kebersahajaannya, ia menjadi dokter bagi kaum miskin. Tangannya bagai obat yang menyembuhkan berbagai penyakit. Untuk tugas hari ini, insya Allah kamu pasti bisa. Ayo ceritakan pengalamanmu membaca buku di perpustakaan, baik perpustakaan di sekolah ataupun di perpustakaan lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.